Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pelajaran yang ke-14 dari Al-Kitabu Al-Asasi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara. Pelajaran yang ke-14. Baitu Bakrin, rumah Bakar. Ba artinya B. Kemarin kita sudah mempelajari rumah Bakar A, alif. Nah, itu yang A, ini bagian yang B, bagian yang kedua. Nah, di sini kita belajar untuk merangkai kalimat. Nah, bagi yang ingin bicara bahasa Arab atau ingin mempelajari atau ingin bisa untuk conversation atau berbicara dengan bahasa Arab, maka caranya adalah dia harus menghafalkan bentuk-bentuk percakapan. Seperti ini perkataan ini kalau bisa dia hafalkan, kemudian dia praktekkan. Dia rubah-rubah dan dia praktekkan. Ya, kita baca bersama. Ainal baitu ya Bakru. Ainal baitu ya Bakru. Ainal baitu ya Bakar. Aina artinya di mana. Aina artinya di mana. Al baitu rumah. Ya Bakar, ya artinya wahai. Ya artinya ini kata yang baru, ya artinya wahai. Ya, di mana rumah wahai Bakar? Di mana rumahmu wahai Bakar? Kurang lebih begitu artinya. Al-baitu fi syari'il Masjidil Haram. Rumah di jalan Masjidil Haram. Al-baitu fi syari'il Masjidil Haram. Kemudian berikutnya, ya. Kam ijarul bait? Kam ijarul bait? Kam ijarul bait? Berapa sewa rumah, harga sewa rumah? Ijar artinya sewa. Kam artinya berapa? Kam berapa? Ijarul bait, harga sewa rumah. Ijarul bait alfu riyalin fi syahri, fi syahr. Ijarul baiti alfu riyalin fi syahr. Ijarul bait, sewa rumah, harga sewa rumah, alfu riyal, 1.000 rial dalam 1 bulan. Jadi harga sewa rumah dalam 1 bulan adalah 1.000 real. Kemudian kam hujratan fil baiti? Kam hujratan fil baiti? Kam artinya berapa? Hujrah ini sudah kita pelajari. Hujratu dirasah pada pelajaran pertama. Hujrah artinya adalah ruangan. Berapa ruangan fil baiti di dalam rumah? Fil baiti 3 hujuratin. Fil baiti 3 hujuratin. Di rumah ada 3 ruangan. 3 artinya 3, hujuratin artinya adalah ruangan. Ada 3 ruangan. Kemudian berikutnya, hujratu an-naum. Hujratun naumi. Hujratun naum. Artinya ruang tidur. Hujratun naumi, ruang tidur. Kemudian hujratut ta'am. Hujratut ta'am artinya ruang makan. Wa hujratul maktabi, dan ruang kantor, seperti kantor gitu. Tempat untuk duduk, belajar, dan sebagainya. Jadi ada 3 ruangan apa saja? Hujratun naum, ruang tidur. Wa hujratut ta'am, dan ruang makan. Wa hujratul maktab, dan ruang kantor. Kemudian, hal fil baiti makanu istiqbalin? Hal fil baiti makanu istiqbalin? Apakah di rumah? Makan artinya tempat. Tempat untuk menerima. Istiqbal artinya menyambut, menerima, menyambut. Maksudnya di sini, apakah di rumah ada tempat untuk menerima tamu, ruang tamu maksudnya. Hal fil baiti makanu istiqbalin? Naam, fil baiti makanu istiqbalin. Makanu istiqbalin. Iya, di rumah ada tempat penerimaan tamu atau ruang tamu. Ya, kalau istiqbal itu artinya menerima. Istiqbal menyambut, menerima. Makan artinya tempat. Makan istiqbal, tempat untuk menyambut atau menerima. Seperti resepsionis kalau di hotel. Cuma kalau di rumah tentunya maksudnya bukan tempat penyambutan, tapi maksudnya adalah ruang tamu. Hal amamal baiti hadiqah? Hal amamal baiti hadiqah? Hal artinya apakah? Hal artinya apakah? Amama artinya di depan. Al-baiti artinya rumah. Hadiqah artinya taman. Apakah di depan rumah ada taman? Hal amamal baiti hadiqatun? Apakah di depan rumah ada taman? Naam, amamal baiti hadiqatun. Iya, di depan rumah ada taman.
Na'am artinya adalah iya. Kemudian berikutnya, halil baitu qaribun minal masjid. Hal, kalau kita berhenti bacanya hal. Hal al baitu qaribun minal masjid. Ini kalau kita berhenti. Tapi kalau kita sambung, bacanya kita sambung, maka kita bacanya halil baitu. Lamnya dikasrahkan. Halil baitu qaribun minal masjidi. Apakah rumah dekat dari masjid? Na'am al baitu qaribun minal masjid. Iya, rumah itu dekat dari masjid. Ahsantum. Kemudian, halil baitu qaribun minas suq. Apakah rumah itu dekat dari pasar? La, al baitu ba'idun anis suq. Tidak, rumah itu jauh dari pasar. Saya ingatkan, ba'idun an. Jauh dari tapi pakai an. Kalau dekat dari pakai min. Qaribun min. Jadi menghafalnya jangan cuma qarib dekat. Kita tulis qaribun min artinya dekat. Qaribun min dekat. Ba'idun an artinya jauh. Kemudian berikutnya kata-kata yang baru. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Aina. Aina artinya di mana. Tadi sudah dijelaskan aina artinya di mana. Kam artinya berapa. Kam artinya berapa. Ya, ijar artinya adalah sewa. Ijarun sewa. Alf artinya 1000. Alf 1000. Kemudian rialun. Rialun artinya real. Mata uang Saudi Arabia real. Ya, kalau kita rupiah atau rupiah. Asyahru artinya bulan. Asyahru artinya bulan. An-naumu artinya tidur. An-naum tidur. Tadi kita baca wa hujratun naum dan ruang tidur. Nah, ini an-naum artinya tidur. Makan artinya tempat. At-ta'am artinya makanan. At-ta'amu artinya makanan. Istiqbal artinya penerimaan. Kalau di hotel, resepsionis seperti itu. Kemudian na'am artinya iya. Na'am artinya iya. La artinya tidak. La tidak. Hal apakah? Hal apakah? Ya. Ana artinya saya. Anta kamu. Untuk laki-laki anta. Kalau anti untuk perempuan, kamu untuk perempuan. Huwa dia untuk laki-laki. Hiya dia untuk perempuan. Jadi kalau kita mau bilang atau mau mengatakan kepada orang laki-laki, mau bilang kamu, maka kita katakan anta. Kalau kepada perempuan, maka kita katakan anti, kamu, ya. Kalau menjelaskan tentang orang yang tidak ada, tidak sedang bersama kita, maka kita katakan dia. Atau kita ingin menceritakan seorang, kita katakan dia kalau orang tersebut laki-laki. Kita pakai huwa. Kalau dia perempuan, kita pakai hiya. Ya, mudah-mudahan jelas. Kemudian setelah itu, labanun apa artinya? Ini mulai latihan. Labanun artinya susu. Hasan atau yogurt. Lisanun artinya lisan atau lidah. Luhumun, ini pelajaran yang lalu, daging-daging artinya. Luhumun, daging-daging. Kemudian labanun artinya tadi sudah, ya. Qalbun, hati atau jantung. Qalbun, hati atau jantung. Basalun, bawang merah. Riyal artinya adalah rialun artinya adalah real atau mata uang Saudi. Ya. Real mata uang Saudi. Kita menyebutnya dengan real. At-tadribat, latihan-latihan. At-tadribul awal, latihan yang pertama. At-ta'amu, ini kita artikan bersama-sama. Makanan, ahsant. Aina artinya di mana. Ya, aina di mana. Alfun artinya 1000. Ya. At-ta'amu makanan, ya. Kam berapa? Jamil. Makanun artinya
tempat. Makan artinya tempat. Na'am artinya iya. Asy-syahr artinya bulan. Hal apakah? Ya, hal apakah? Kemudian kita lihat berikutnya ada kata al-istiqbal. Al-istiqbal penerimaan. Al-istiqbal penerimaan. Kemudian ada kata niqabun. Nah, ini sudah dipelajari. Niqabun artinya adalah cadar. La artinya tidak. Libas pakaian. Libasun pakaian. Al-istiqbal tadi sudah dijelaskan. An-naumu tidur. Riyalun ya, real artinya. Ahsant. An-naum sudah dijelaskan. Timsahun jamaknya tamasih, sudah kita pelajari tentang hewan. Timsah artinya adalah buaya, ya. Iyadatun artinya adalah klinik. Ahsantum. Ijarun artinya adalah sewa, ya. Kibritun korek api. Ahsant. Mahattatun stasiun. Ijar barusan sudah dijelaskan. Raqabah artinya adalah leher. Arba'atun 4 artinya wahidun 1, sittatun 6, khamsatun artinya adalah 5, arba'atun 4. Mumtaz. At-tadribul tsani, latihan yang kedua. Latihan yang kedua ini tentang merangkai kalimat bertanya. Ini cara kita untuk merangkai kalimat bertanya. Kita hafalkan bentuknya dan kemudian kita bisa rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita. At-tadribul tsani, latihan yang kedua. Ainal baitu ya Bakar? Ainal baitu ya Bakar? Di mana rumah wahai Bakar? Ya. Aina al-baitu ya Bakar? Aina suqu ya Bakar? Di mana pasar wahai Bakar? Aina al-qalamu ya Bakar? Di mana pulpen wahai Bakar? Aina al-masjidu ya Bakar? Di mana masjid wahai Bakar? Aina al-baitu ya Bakar? Di mana rumah wahai Bakar? Nah, ini cara kita bertanya. Besok kalau kita ingin berbicara bertanya tentang di mana suatu tempat, misalkan kita katakan aina. Aina al-baitu ya Bakar? Aina ar-rajulu ya Bakar? Di mana orang itu wahai Bakar? Kita bisa rubah orangnya dengan kata lain, dengan nama lain. Aina ar-rajulu ya Ahmad? Aina ar-rajulu ya Muhammad? Aina al-sa'ah ya Zainab? Di mana jam wahai Zainab? Dan sebagainya. Kam hujratan fil baiti? Berapa ruangan di rumah? Kam hujratan fil baiti? Berapa ruangan di rumah? Nah, ini juga bisa kita rubah-rubah. Kam syajaratan fil hadiqati? Berapa pohon di kebun? Kam hujratan fil bait? Berapa ruangan di rumah? Kam kurrasatan fil haqibati? Berapa buku di tas? Kemudian kam wisadatan fil hujrah? Berapa bantal di kamar? Kita bisa gunakan kata kam, kita katakan kam ghurfatan fil fasli? Kam ghurfatan fil madrasati? Berapa ruangan di madrasah? Kemudian kita bisa mengatakan kam qalaman fi at-tawilati? Berapa pulpen yang ada di at-tawilah? At-tawilah artinya ada di meja dan sebagainya. Kita bisa membentuk kalimat dari kata-kata yang telah kita pelajari. Kemudian berikutnya, hal fil baiti makanu istiqbalin? Hal fil baiti makanu istiqbalin? Apakah di rumah ada tempat penerimaan tamu atau ada ruang tamu? Halil baitu qaribun minal haram? Apakah rumah dekat dari haram, dari tanah haram, dari Mekah maksudnya, Masjidil Haram dan sekitarnya yang disebut dengan tanah haram? Kemudian
Halis suqu ba'idun 'anil bait? Apakah pasar jauh dari rumah? Halil hadiqatu amamal bait? Apakah taman ada di depan rumah? At-tadribu ats-tsalits, latihan yang ketiga. Ha dengan kha. Ha dengan kha ini sering sering tidak dibedakan oleh banyak orang yang mendengar. Maka kita latihan untuk membedakan antara ha dengan kha. Kalau saya katakan, kalau dengar saya mengatakan ha, maka ditebak, dijawab, katakan ha. Kalau saya katakan, kalau yang saya baca kalimat yang ada huruf kha-nya, maka sebutkan huruf kha. Taib. Hamil, ya, huruf ha. Sakhir, huruf kha. Ya, kita bedakan. Ada sakhir, ada sahir. Sahir pakai ha. Kalau sakhir pakai kha. Kemudian al-khalil, ya, huruf kha. Al-khafir, huruf kha. Syah, huruf ha. Syah. Lihat, ada bedanya antara ha dengan kha. Syah, huruf ha. Syakh, syakh, huruf kha. Sabih, huruf ha. Hasan. Kalau yang ini sabikh, ya, pakai kha. Kemudian han, huruf ha. Jamil. Kalau kha, khan, pakai kha. Taib. Kemudian berikutnya, halaman berikutnya, at-tadribu ar-rabi', latihan yang keempat. Ana bakrun. Nah, ini latihan untuk berbicara, untuk merangkai kalimat. Ana bakrun, saya Bakar. Nama dia Bakar. Nah, silakan sebutkan namanya. Ana Ahmad, saya Ahmad. Ana Zainab, saya adalah Zainab. Ana digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ana adalah kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab ada 14. Kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Ana artinya saya, kata ganti saya. Saya, nama saya adalah Ahmad. Saya, orang tua saya menamakan nama saya Ahmad misalkan, atau Muhammad, atau Zainab, atau Fatimah. Nah, namun ketika saya ingin bicara tentang diri saya tidak mengatakan Fatimah bicara kalau nama saya Fatimah, tapi saya katakan saya. Maka oleh karena itu kata pengganti ini disebut dengan dhamir atau kata ganti. Ya, jadi kalau saya mengatakan nama saya misalkan Muhammad, nama saya Muhammad. Saya tidak mengatakan Muhammad mengatakan, tidak. Tapi saya katakan saya mengatakan, saya berbicara. Begitu pakai kata ganti saya. Ana bakrun, bakrun laki-laki. Ana bisa masuk ke laki-laki dan perempuan. Ana bakrun, ana Zainabun, ana Fatimah, ana Aisyah, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, ana Khadijatun, saya Khadijah. Ana, misalkan Zainab, ana Fatimah, ini perempuan. Jadi yang ini laki-laki, ini laki-laki. Ana Abakar, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Hamzah, ana Talhah, ana Abu Bakar, ana Omar, ana Ali, ana Uthman, terserah. Kalau ini perempuan, ana Khadijah, ana Fatimah, ana Zainab, ana Ummu Kulthum, Aisyah, dan sebagainya. Ya, jadi ana ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Berikutnya anta. Anta digunakan hanya untuk laki-laki. Hanya untuk laki-laki, artinya kamu. Tapi bukan kamu kepada perempuan, kamu hanya kepada laki-laki. Jadi kalau saya berbicara kepada seseorang di depan saya, seorang laki-laki, saya katakan kamu, berarti anta. Ya, anta bakrun, kamu adalah Bakar. Anta Umar, kamu adalah Umar. Anta Muhammad, kamu adalah Muhammad. Nah, Muhammad, Bakar, Umar adalah laki-laki. Maka kita gunakan kata anta. Adapun anti perempuan. Anti untuk perempuan. Anti Khadijah, anti Khadijatun. Kamu adalah Khadijah. Anti Zainab, kamu adalah Zainab. Anti Aisyah, kamu adalah Aisyah. Nah, jadi anti untuk perempuan.
Anti untuk perempuan, anta untuk laki-laki. Ini penting untuk diingat. Kemudian huwa. Kalau huwa artinya dia. Dia tapi untuk satu orang laki-laki. Huwa Bakar, dia adalah Bakar. Huwa misalkan huwa Sa'ad, dia adalah Sa'ad. Huwa Maslama, huwa misalkan dia adalah Sulaiman, huwa Sulaiman. Dia adalah Sulaiman. Nah, itu huwa karena Sulaiman laki-laki, maka kita pakai huwa. Kemudian berikutnya hiya. Hiya artinya dia untuk perempuan. Ya, kalau kita katakan hiya Khadijah, dia adalah Khadijah. Khadijah nama perempuan. Kemudian hiya hiya misalkan Salma, dia adalah Salma. Hiya Salwa, dia adalah Salwa. Hiya misalkan Khadijah, Fatimah, dia adalah Fatimah, kita pakai hiya. Karena hiya untuk perempuan artinya dia, untuk satu orang perempuan artinya dia. Nah, ini ada perbedaan, jangan sampai salah memakai huwa dan hiya. Berikutnya, halaman berikutnya, at-tadribu al-khamis, latihan yang kelima. Na'am dan la. Na'am artinya iya, la artinya tidak. Nah, ini ada pertanyaan, kita sekarang sedang latihan merangkai kata. Setelah kita belajar kemarin mufradat atau kata-kata bahasa Arab secara sendiri-sendiri satu-satu, kita belajar tawilah, qalam, kemudian kita belajar mistarah, penggaris artinya ya. Kemudian kita belajar kharita artinya peta. Kemudian setelah itu kita belajar fi'il, kata kerja. Sekarang kita merangkai dari kata-kata yang telah kita pelajari tersebut. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini ada yang jawabannya iya dan tidak. Ya, yang pertama kita baca yang iya dulu, jawabannya iya. Halil masjidu qaribun minal masjidil haram? Apakah masjid dekat dari Halil masjidu qaribun minal bait? Apakah masjid dekat dari rumah? Nah, kalau kita jawab iya, maka kita katakan na'am, al masjidu qaribun minal bait. Iya, rumah dekat dari rumah. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal anta tabib? Hal anta tabib? Apakah Anda seorang dokter? Naam, ana tabib. Naam, ana. Lihat, di sini pertanyaan pakai anta karena kamu. Apakah kamu dokter? Jawabannya bukan naam anta juga, tapi naam ana. Kenapa? Karena anta kamu. Tidak bisa kita jawab iya kamu adalah dokter karena ditanya kamu. Apakah kamu dokter? Jawabannya iya kamu dokter. Tidak nyambung. Kita jawab pakai saya. Hal anta tabib? Apakah Anda dokter? Jawabannya iya, saya dokter. Naam, ana tabib. Naam, ana tabibun. Kemudian berikutnya adalah halil baitu qaribun minal iyadah? Apakah rumah dekat dari klinik? Halil baitu qaribun minal iyadah? Apakah rumah dekat dari klinik? Naam, al baitu qaribun minal iyadah. Ya, rumah dekat dari klinik. Kemudian berikutnya ini ada 0456 diisi, silahkan cari kalimat seperti yang mirip seperti di atas. Misalkan saya katakan halil kurrasatu fil haqibah? Apakah buku ada di tas? Jawabannya na'am, al kurrasatu fil haqibah. Dan seterusnya. Silakan dilanjutkan nomor 5 dan nomor 6. Kemudian jawaban la, tidak. Hal anta mudarris? Apakah Anda guru? Hal anta mudarris? Apakah Anda guru? Jawabannya tidak. Coba. La, ana tabib. Tidak, saya dokter. Hal anta dhabit? Apakah Anda petugas perwira? Ya. Jawabannya la. Tidak. Ana, saya, misalkan la, ana imamun. Tidak, saya adalah imam atau saya adalah mudarris, guru misalkan. Kemudian hal anta rajulu mururin? Hal anta rajulu murur? Apakah Anda petugas lalu lintas? La. Ana muhandis. Tidak, saya adalah insinyur. Misalkan seperti itu. 4-5 kita cari sendiri. Coba untuk merangkai kata pertanyaan, jawabannya iya dan jawabannya tidak. Baik, mumtaz. At-tadribu as-sadis, latihan yang ke-6. At-tadribu as-sadis. Kam burtuqalatan fit tabaq? Berapa jeruk di nampan? Kam burtuqalatan fit tabaq? Berapa jeruk yang ada di nampan? Fit tabaqi thalathu burtuqalatin. Di nampan ada 3 jeruk. Ada 3 jeruk. Fit tabaqi thalathu burtuqalatin. Kemudian,
Kam hujratan fil baiti? Kam hujratan fil baiti? Nah, ini cara menjawabnya. Ditanya tadi, kita kembali sedikit, kam burtuqala fit tabaq? Berapa jeruk di dalam nampan? Maka kita katakan di sini dulu, dari sini kita mulai. Fit tabaqi thalathu, kita sebutkan burtuqalat. Burtuqalat kenapa kita tambahkan alif dan ta? Karena burtuqalah jamaknya adalah burtuqalat. Ini burtuqalah 1, 2 jeruk. Burtuqalat artinya 3 lebih. Di sini kan karena bilang 3 maka kita pakai jamak. Fit tabaqi thalathu burtuqalat. Di nampan ada 3 jeruk. Kam hujratan fil bait? Berapa ruangan di rumah? Kemudian kam syajaratan fil hadiqati? Berapa syajarah? Berapa pohon di taman? Kam thallajatan fil hujrah? Berapa kulkas di ruangan? Jawabannya fil hujrati khams thallajatin. Ya, di kamar atau di ruangan ada 3, ada 5 kulkas misalkan. Ya, di sini kam syajaratan fil hadiqah? Berapa pohon di taman? Kita misalkan katakan ada misalkan 5. Maka kita katakan fil hadiqati khamsatu asjarin. Kam kurrasatan 'alal maktabi? Berapa buku di atas meja? Kam kurrasatan 'alal maktabi? Atau kita jawab 'alal maktabi. 'Alal maktabi, dari sini kita jawab misalkan ada 7. Kita katakan 'alal maktabi sab'u kurrasatin. Sab'u kurrasatin, ada 7 buku. Lihat, kita panjangkan sinnya, kurrasatin. Kenapa? Karena jamak, bentuk plural. Jadi ini penting untuk dipahami. Dan juga kalau belum mengerti tentang jamak, tentang yang tadi dijelaskan, maka tidak ada masalah karena nanti kita akan mengulang pelajarannya terus-menerus insyaallah taala. Kemudian at-tadribu as-sabi', latihan yang ke-7. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib artinya jawablah. Ajib artinya jawablah. Anil as'ilatil atiyah, pelajaran-pelajaran berikut. Aina baitu Bakrin? Aina baitu Bakrin? Di mana rumah Bakar? Kam ijarul bait? Berapa sewa rumah? Kam ijaru al-bait? Berapa harga sewa rumah? Jawabannya ini tentunya dicari di mana, di pelajaran tadi yang kita sedang pelajari. Ada di mana rumah Bakar? Aina baitu Bakrin? Tadi kita sudah katakan al-baitu Bakrin fi syari' misalkan Masjidil Haram. Ijarul bait alfu riyal, ya 1.000 real. Harga nyewa rumah 1.000 real. Kemudian kam hujratan fil bait? Berapa ruangan di rumah? Fil baiti thalathu hujuratin. Di rumah ada 3 ruangan. Ya, seperti itu. Berikutnya, hal fil baiti hujratun lil maktabi? Hal fil baiti hujratun lil maktabi? Apakah di rumah ada ruangan untuk kantor, untuk ruangan dijadikan seperti kantor? Jawabannya na'am, fil baiti hujratun lil maktabi. Ya, di dalam rumah ada ruangan untuk kantor. Halil baitu ba'idun 'anis suqi? Apakah rumah jauh dari pasar? Na'am, al baitu ba'idun 'anis suq. Ya, rumah jauh dari pasar. Ya, kemudian halil baitu ba'idun 'anil masjid? Apakah rumah jauh dari masjid? Halil baitu ba'idun 'anil masjidi? Apakah rumah jauh dari masjid? Naam, al baitu ba'id. La, jawabannya tidak. Afwan. Jawaban ini kita tahu dari mana? Dari bacaan yang tadi kita baca. Halil baitu ba'idun 'anil masjid? Apakah rumahnya jauh dari masjid? Jawabannya la, al baitu qaribun minal masjidi. Al baitu qaribun minal masjidi. Kemudian latihan berikutnya, at-tadribu ats-tsamin, latihan yang ke-8. At-tadribu ats-tsaminu, latihan yang ke-8. Ikhtaril kalimatal munasibah. Pilihlah kata yang tepat. Ikhtar artinya pilihlah. Ini diberi harokat supaya tidak salah dalam membaca.
Al-kalimata artinya kata, al-munasibata artinya adalah yang tepat. Ikhtaril kalimatal munasibah. Pilih kalimat atau kata yang tepat. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Bakrun fis syari'. Maka bakrun fis syari', bakar titik-titik di jalan. Sini pilih yughliqu, yajri atau yaftahu. Yughliqu artinya adalah menutup, yughliqu artinya menutup. Nah, bakar menutup di jalan, tidak nyambung, ini tidak tidak tepat. Kita lihat kata kedua, yajri. Bakar berlari di jalan. Nah, ini tepat. Yaftah artinya membuka, bakar membuka di jalan, tidak tepat. Jadi yang kita pilih adalah yajri, karena yajri artinya berlari, bakar berlari di jalan. Ahsant. Nah, ini semua kata-kata ini sudah dipelajari dan silahkan mengisi sendiri. Ya, mengisi sendiri kemudian baru dengarkan pelajaran ini. Jadi latihan ini sekedar untuk membantu agar kita bisa menghafal dengan baik. Ya, bakrun artinya bakar. Titik-titik al-kitaba. Bakar titik-titik kitab apa? Ya, ada yamshi artinya berjalan, ya'kulu makan, yaqra'u membaca. Ahsan. Jadi kita pilih bakrun yaqra'ul kitaba, bakar membaca kitab. Ar-rajulu titik-titik bahasa Arabnya nuqatun, ya, nuqat as-sullam. Ar-rajulu nuqat as-sullam. Laki-laki titik-titik as-sullam artinya tangga. Ar-rajulu yas'adu as-sullam. Yas'ad artinya naik. Orang itu naik tangga. Nah, ini yang tepat, ini yang kita pilih. Karena yusallim artinya memberi salam, yadhaku artinya tertawa. Kemudian berikutnya ad-dhabit. Kita pilih ada memeriksa, ini jawazuz safar artinya paspor. Yafhasu artinya memeriksa, yashrabu meminum, duduk, yajlisu duduk. Ad-dhabitu kita pilih yafhasu, ahsantum. Artinya memeriksa jawazaz safar, yaitu memeriksa paspor. Kemudian berikutnya rajulul mururi, petugas lalu lintas, titik-titik, amama isyaratil murur, amama di depan lampu lalu lintas. Apa? Tidur? Tidak masuk akal. Yanam artinya tidur, tidak tepat. Yughliqu menutup, tidak tepat. Yaqifu berdiri. Jadi ini yang tepat. Yaqifu. Kita pilih yaqifu. Rajulul mururi yaqifu duduk, petugas lalu lintas, yaqifu artinya berdiri. Amama isyaratil murur di depan lampu lalu lintas. Kemudian al-harisu penjaga atau satpam, ya. Amama al-qafas di depan kurungan. Apa yang tepat? Yajlisu duduk, yanzilu turun, yadkhulu masuk. Yang tepat adalah duduk. Yajlisu duduk di depan kurungan. Ahsantum.